Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Saya adalah pendiri dari program pendidikan Smart Edu. Program ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah dalam proses belajar siswa supaya kita bisa menghasilkan output siswa berkualitas dengan kemampuan di atas rata-rata. Bukan hanya untuk anak-anak yang kemampuannya udah bagus, tapi bagaimana anak-anak yang kemampuannya standar atau bahkan di bawah standar, mereka bisa mengupgrade kemampuannya dengan cepat dengan hasil yang terukur. Berdasarkan riset yang sudah Smart Edu lakukan sejak 10 tahun yang lalu, kami mengembangkan sebuah program belajar bagaimana mengoptimalkan kemampuan otak siswa. Sehingga kemampuan mulai dari pemahaman, kemudian analisis, dan problem solving siswa bisa lakukan dengan cepat. Yang biasanya siswa harus loading berpikir lama, tergantung rumus. Dengan konsep belajar ini, siswa akan menguasai materi dengan cepat. Contoh, misalkan pelajaran matematika yang biasanya di sekolah dikuasai berminggu-minggu, dengan metode ini kita bisa kuasai hanya dalam hitungan 1-2 hari. Bahkan ada beberapa materi yang bisa dikuasai dalam hitungan menit. Nah, kita akan contohkan juga nanti dalam video ini yang bisa kita nanti pelajari bersama. Sistem belajar di Smart Edu pun ditujukan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi siswa dalam proses belajar mengajar. Mulai dari anak malas, lemah matematika, loading lama, dan seterusnya. Dan kita akan bahas semua dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh anak di Indonesia. Mulai dari problem permasalahan yang krusial yang sekarang dikeluhkan banyak orang tua dan guru, yaitu anak malas belajar. Dimana sehari-harinya anak disuruh belajar susah, motivasi belajar kurang, dan apalagi sekarang ada gadget di mana anak bisa main handphone berjam-jam sementara disuruh belajar cepat jenuh, cepat ngantuk, dan susah disuruh belajar. Dan bagaimana Smart Edu mengatasi masalah ini dengan sangat cepat. Bayangkan kalau diterapkan oleh guru se-Indonesia, mengatasi malas belajar bahkan bisa dilihat perubahannya dalam 1 hari. Jadi 1 hari ada langkah pertamanya langsung perubahan terjadi. Kita akan lihat videonya. Lalu guru akan dilatih bagaimana memaintenance supaya siswa terus termotivasi belajar. Nanti kita akan lihat bagaimana siswa SMA belajar 3 jam matematika nonstop, dan ketika waktu 3 jam habis mereka merasa waktunya kurang. Bahkan ingin terus belajar matematika, termasuk anak-anak SD yang ingin belajar ternyata bisa sampai berjam-jam dengan penuh semangat hanya dalam pelatihan 1 hari. Ya, kita sekarang akan lihat hasil pelatihan 1 hari Smart Edu. Hari pelatihan pertama, bagaimana mengupgrade kemampuan siswa dalam belajar, mulai dari mengatasi anak malas belajar dengan cepat, motivasi dengan sangat cepat, dan bagaimana mengupgrade kemampuan berhitung mereka sehingga punya kemampuan di atas rata-rata. Waktunya habis. Dibagi 2x min 7 berapa kilometernya? Yang sudah ngacung, yang sudah ngacung, yang sudah ngacung, sudah. Saya bacain soalnya. 7 tambah 2 ditambah min 3. Berapa jawabannya? Edu, pengennya sehari belajar berapa jam? 7 jam. Oh, jam. Oh, jam. Sekolah mana? SMP Negeri 1 Tiwawa. Oke, tadi lihat pelatihannya gimana? Ya pelatihannya kayak gimana ya? Cara hitungnya cepat, bisa menjawab kalau bisa lagi, waktunya ditambah lagi karena tadi itu sangat cepat sekali. Saya merasa senang agar mungkin bisa memudahkan kita untuk menjawab soal-soal ujian yang akan datang nanti. Oke. Buat yang teman-teman belum ikut gimana? Sangat rugi. Sebagai guru jenjang SD yang sudah mengikuti pelatihan kemarin, dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hendrik yang sudah memberikan ilmunya kepada saya sejak dulu, yang sudah saya harapkan bahwa ada bimbingan untuk saya dan bisa mengikuti ilmu-ilmunya yang begitu mudah, begitu cepat, begitu gampang diikuti. Jadi terima kasih terhadap Dr. Hendrik. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi murid-murid saya yang di SD, karena
matematika untuk anak-anak itu menjadi momok yang paling menakutkan. Sehingga kalau sudah ada matematika ilmu dari Dr. Hendrik ini, mungkin anak-anak bisa santai dan bisa senang, menyenangkan dalam belajar matematikanya. Terima kasih Dr. Hendrik, saya akan mengikuti terus selama kelas ini dibuka, selama ada bimbingan, saya akan selalu ikut. Terima kasih Dr. Hendrik. Ya, tadi kita sudah lihat problem dari masalah pendidikan kita yang pertama, yaitu anak malas belajar, dan insya Allah Smart Edu hanya membutuhkan 1 hari untuk membuka pintu anak malas ini supaya berubah menjadi lebih rajin dan semangat dalam belajar. Dan bayangkan kalau kita terapkan pada seluruh guru di Indonesia, kita akan melihat perubahan dalam gelombang yang sangat besar. Nah, berikutnya adalah masalah yang kedua dan yang ketiga saya akan gabungkan, yaitu masalah anak lemah kemampuan matematika dan anak yang kemampuan belajarnya masih di bawah standar. Dan bahkan masih banyak anak yang menghitung perkalian pembagian masih menggunakan jari, bahkan sampai di tingkat level SMA. Nah, program ini mampu mengatasi masalah tersebut dengan sangat cepat. Kita hanya membutuhkan kurang lebih 2 hari, ya 2 hari untuk setiap guru mampu mengatasi masalah matematika dasar. Kami melakukan penelitian bahwa kami banyak menemukan guru-guru SMP yang mengeluhkan masih harus mengajar perkalian dulu, pembagian dulu kepada anak-anak siswa didiknya. Sementara harusnya sudah selesai di SD, termasuk bahkan level SMA. Guru SMA yang mengeluhkan bahwa masih banyak anak perkalian belum lancar. Nah, insya Allah dengan program ini kita terapkan di seluruh guru di Indonesia. Di SD sudah selesai anak belajar kali bagi pecahan persen desimal sudah selesai. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana ketika siswa menguasai metode Smart Edu, di mana menggunakan teknik pemahaman dan analisis, bahwa belajar desimal aja hanya butuh waktu 2 menit, dan saya akan contohkan supaya kita bisa melihat bagaimana guru menerapkan metode pembelajaran Smart Edu ini kepada siswa. Jadi bahkan bisa dievaluasi. Jadi dengan mengajar 2 menit desimal, udah itu kita latihan soal dan siswa udah paham inti dari belajar desimal secara konsep, bukan menghafal rumus, menghafal cara. Ketika siswa udah paham secara konsep, maka siswa akan mengerjakan dengan mudah. Nah, bahwa dengan menerapkan konsep belajar dengan pemahaman yang sesungguhnya, yang nanti akan saya lihatkan apa perbedaan konsep belajar sistem pendidikan dengan pemahaman yang lama, menghafalkan cara dan menghafalkan rumus, tapi dengan pemahaman yang sesungguhnya. Lebih efektif dan jauh lebih efisien dengan hasil yang jauh lebih cepat terlihat. Nah, saya akan tunjukkan, ini ada testimoni orang tua. Anak saya sangat lemah matematika, ini saya bacakan. Perhitungan dasar saja sangat lambat dan sangat susah memahami. Setelah mengikuti program ini, dia jauh lebih mudah, lebih cepat memahami. Karena konsep pembelajaran yang Smart Edu terapkan ke setiap guru dalam mengajar, bahwa bukan hanya hafal rumus, hafal cara, tapi bagaimana konsep pemahaman yang sesungguhnya itu bisa siswa terima, siswa pelajari dengan mudah. Nah, Smart Edu melihat jika setiap guru dilatih bagaimana menerapkan konsep pembelajaran pemahaman yang sebenarnya tentang belajar matematika, analisis, problem solving, nanti kepentingannya tidak hanya di matematika, tapi di pelajaran lain, kemampuan otak siswa akan berkembang dengan sangat cepat. Karena kita membutuhkan percepatan, sehingga dibutuhkan sistem belajar yang efektif dan efisien. Dan Smart Edu sudah menerapkan sistem pembelajaran ini sejak 10 tahun yang lalu, dan kami sangat berharap kita bisa terapkan ini di seluruh Indonesia. Metode Smart Edu mengikuti perkembangan psikologi anak-anak zaman sekarang, di mana setiap pembelajaran akan mudah dikuasai, cepat dipahami, dan dengan metode yang sangat mudah dan menyenangkan bagi siswa, tentu dengan hasil yang sangat terukur. Dan sekarang kita lihat bagaimana metode belajar Smart Edu menguasai cepat perkalian pembagian untuk anak SD, SMP, bahkan SMA yang belum bisa perkalian tanpa harus lagi hitung pakai jari, karena ini akan jadi dasar pertama yang sangat penting supaya kedepannya kemampuan matematika bisa sangat bagus. Nah, nanti di akhir video ini saya akan tunjukkan bagaimana metode Smart Edu dengan menggunakan metode fast understanding, fast analysis, dan fast problem solving supaya kemampuan siswa bisa meningkat dengan cepat. Ya, berikut adalah video Dr. Hendrik mengajar secara online untuk siswa-siswi baru ketika belajar cepat perkalian pembagian tanpa harus pakai jari lagi. Ya, pada kali ini kita akan bahas keajaiban angka 10 di metode belajar Smart Edu. Ternyata banyak manfaatnya, bisa untuk perkalian, bisa untuk pembagian, bisa juga untuk belajar akar pangkat 2, akar pangkat 3. Bagaimana caranya? Lihat di layar ya. Mulai dari perkalian, terutama untuk angka besar yang sulit dihafalkan. Nah, bayangkan di otak angka 10, ini hebatnya. Bayangkan di otak angka 10, langsung ke soal. 10 dikurangi 8, 10 kurangi 6. Nah, cara jawabnya gampang, kita kurangi lalu kita kali. 4 kali 2 8 dan selesai. Gampang kan? Oke, 10 kurang 7, 10 kurang 7. Cara jawabnya tinggal kurangi terus kaliin angka yang di bawahnya 3 kali 3. Tuh.
Gampang, banyak banget metode di Smart Edu yang akan memudahkan kamu belajar matematika dari SD sampai tingkat SMA. Bayangin tuh, di SMP gradien garis jadi gampang, baris aritmatika jadi mudah, nggak perlu banyak-banyak rumus, bahkan nggak perlu rumus. Asal kuasai metodenya, lihat soal aja, otak udah tahu cara menghitung, cara jawab, analisisnya udah keluar. Oke, sama nih. Kita lanjutin lagi 10 kurangi 9, 10 kurangi 6 tuh. Bagaimana menerapkan keajaiban angka 10 ini pada pembagian? Bayangkan lagi angka 10 di otak. Bayangin lagi 10 di otak. Cuman gitu doang, Dek. Tapi tetap belajar perkalian pembagian paling baik harus hafal. Bayangin 10 di otak, kurangi 8 adalah 2, 2-nya taruh di depan. Nah, kita tambahin 2 tambah 6. Beres kan? 10 kurangi 9, 1 tambah 7, 8. Jadi 72 dibagi 9 adalah 8. Tuh, gampang banget. 10 kurangi 7, 3 tambah 5 jadi 8. Tuh. Jadi sangat mudah belajar sekarang matematika karena sudah ada program-program Smart Edu. Nggak usah khawatir, nggak ada lagi bab-bab sulit. Dari SD, SMP sampai SMA semua bab bisa jadi sangat mudah ya. Termasuk SMA sampai tingkat belajar trigonometri, turunan, integral semua bisa kamu pelajari dengan mudah ya. Oke, kita lanjut satu lagi. Manfaat keajaiban angka 10 pada matematika dengan metode Smart Edu adalah konstanta Dr. Hendrik. Ya, jadi ada konstanta Dr. Hendrik yang kamu tinggal hafalkan, itu konstanta grup 10, yaitu 3 pasangannya 7, 2 pasangannya 8. Nah, kamu hafalin aja 3 dan 2 karena kan 7 bisa keluar angkanya dari kita ngafalin 3 supaya 10 kan jumlahnya, 8 juga 2. Oke, gimana cara penerapannya? Jadi 3 dan 2, 8, 7 ini saya sebutnya grup 10. Lagi-lagi angka 10. Keajaiban angka 10. Bagaimana cara penggunaannya? Pada akar pangkat 3 langsung bisa lihat. Oke, langkah pertama mengerjakan akar pangkat 3. Kamu coret ratusan dan puluhan. Ini kita hitung. Kita coret. Nah, lalu cara ngitungnya lihat belakangnya. 2 itu masuk di konstanta angka 10. Maka cara menghitungnya bayangin lagi 10 kurangi 2, beres tuh. Akar pangkat 3 512 udah 8. Karena 8 kali 8 512. Oke, belakangnya 3 masuk konstanta juga aja. 10 kurangi 3 7 tuh, selesai. 9 itu tidak masuk di grup konstanta Dr. Hendrik grup 10, maka maksudnya grup luar 10 atau grup tetap saya sebutnya. Artinya jangan 10 kurang 9 tapi tetap 9. 6 nggak masuk konstanta grup 10 juga, jadi tetap 6. Nah, sekarang kita akan lihat ini ungkapan bahagia para orang tua yang melihat anak-anaknya yang awalnya kemampuan di bawah standar, sekarang kemampuannya udah di atas rata-rata, di atas KKM. Semenjak belajar di Smart Edu, nilai matematika anak saya mengalami peningkatan yang dari awalnya berada di bawah KKM, tetapi sekarang mengalami peningkatan di atas KKM. Di Smart Edu, mereka belajar matematika menjadi menyenangkan karena metode yang diajarkan itu memudahkan bagi mereka untuk mengerjakan soal dan perhitungan matematika. Di set penelitian Smart Edu berikutnya kami menemukan adanya banyak anak-anak yang masih loading berpikirnya masih pelan, di mana ini akan berhubungan dengan kualitas dan kecepatan melakukan problem solving atas masalah yang diberikan, termasuk di dalam bidang matematika. Jadi kelemahan berpikir ini akan menyebabkan siswa kesulitan mengerjakan soal-soal. Nah, termasuk dalam kemampuan menghafal. Banyak anak-anak yang untuk menghafalkan pun terasa sulit. Itulah kenapa kita melakukan penelitian dan kami menemukan beberapa penyebabnya. Di antaranya adalah di Indonesia jarang dilakukan latihan mengasah kemampuan otak. Jadi biasanya di Smart Edu itu 10 menit sebelum melakukan belajar mengajar, para guru dilatih untuk memberikan pemanasan otak. Mulai dari mengasah otak dengan senam otak, mengasah otak dengan berhitung, mengasah otak dengan angka, dengan berhitung di luar kepala. Nah, ketika ini diterapkan, ternyata akan melatih kecepatan berpikir siswa. Jadi loading akan bertambah cepat dan mereka cepat menemukan setiap ketemu permasalahan, menganalisis dan solusinya seperti apa. Jadi cepat melakukan problem solving. Nah, seperti apa videonya kita akan nonton. Hasil dari kita melatih pelatihan asah otak dan lihat perubahan terhadap siswa. Ada yang bisa? Berapa jawabannya? Masih salah, ayo ngacung. Ayo, 1/2 tambah 1/5. Cung yang bisa berapa? Berapa jawabannya? 7/10. Yang lain bisa nggak? 1 kali 3. Lihatlah bagaimana para siswa di Kepulauan Talaut ini mampu menghitung perkalian dengan sangat mudah di luar kepala. Kalau betul 992 ada di depan benar. Kalau enggak salah. Jawaban yang benar 31 kali 32 adalah 992.
Satu lagi, 22 kali 22. 400. Jawaban yang benar adalah 484. Tambah 4 tambah 5 cung yang udah. Cung yang bisa. Udah belum? Udah belum? Kalau gitu jawab bareng-bareng. 5 tambah 4 tambah 5. Berapa jawabannya? Cung. Bingung ranking satunya yang mana sekarang? Jawab bareng-bareng. 1/3 tambah 1/4. 1 banding 1 juta. Bayangin 1 juta. Jika di peta jaraknya 7 cm, berapa kilometer jaraknya? Bingung ranking satunya di mana? Nomor 3, skala 1 banding 200.000. 200.000, ingat 200.000. Jika di petanya 2 cm, berapa kilometer jaraknya? Bagian mata. Kalau gitu saya mau nanya dulu, Cung yang hafal? Cung yang hafal? Nomor 1 namanya? Nomor 2? Nomor 3? 4? 5? Gampang hafalinnya? Ya, kemampuan menghafal sangat penting untuk siswa. Di antaranya adalah bagaimana siswa akan jadi belajar bisa lebih cepat. Contoh, misalkan kita sedang dalam perjalanan. Ketika kita hafal map, perjalanan akan lebih lancar dan lebih cepat dibanding kita harus selalu melihat map. Yang kedua, misalnya saya di kedokteran, kalau kita sudah hafal prosedur, hafal obat, hafal dosis, tentu pekerjaan akan lebih cepat dan lebih mudah, dan hasilnya tentu akan jauh lebih baik. Itulah kenapa Smart Edu tetap menerapkan kepada siswa dan guru-guru dilatih bagaimana melatih mengasah otak dan daya hafal. Ya, berikutnya dalam proses belajar siswa berdasarkan riset penelitian Smart Edu adalah di mana di Indonesia kita masih banyak menggunakan metode-metode rumus-rumus zaman dulu yang kalau kita lihat sudah tidak cocok dengan perkembangan zaman anak sekarang ya. Jadi yang harus menggunakan rumus yang banyak dan proses pengajaran yang butuh waktu lama, sementara kita butuh cepat dengan hasil yang di atas rata-rata. Nah, contoh misalkan nanti saya akan tunjukin, diantaranya adalah bab matematika di mana dalam satu bab itu ada sekitar 3-4 rumus yang harus siswa kuasai. Padahal dengan penelitian yang kita lakukan, asal menggunakan pemahaman yang baik, siswa cukup menggunakan satu rumus bisa menyelesaikan semua soal. Dan rumus ini mudah ketika dipelajari dengan baik dan benar. Nah, itu yang dikuasai anak-anak edu di seluruh Indonesia. Jadi ketika soalnya dirubah, dibuat soal sedemikian rupa pun, cukup dengan satu metode, dengan penguasaan konsep yang baik, dia bisa menyelesaikan semua soal. Saya akan tunjukkan, kita akan buktikan langsung dalam video ini, contohnya seperti apa. Sehingga nanti guru-guru bisa melihat, kalau kita dengan satu rumus bisa menyelesaikan banyak soal, banyak permasalahan. Kenapa kita harus menghafalkan banyak-banyak rumus yang cenderung siswa jadi malas belajar, tidak suka ngafalin rumus. Yang penting dengan konsep pemahaman atau kita bisa sebut juga deep understanding atau fast understanding. Karena perkembangan zaman anak sekarang itu menuntut sistem pembelajaran cepat menguasai, cepat paham dengan hasil yang terukur. Sehingga siswa akan terus semangat belajar, antusias belajar karena materi-materi pelajaran yang bisa dikuasai dengan cepat. Nah, saya akan tunjukkan seperti apa metode belajar di Smart Edu sehingga kita bisa mengajar dan belajar anak-anak itu efektif dan efisien. Mengutip nasihat dari guru saya zaman dulu, ini nasihat zaman dulu tapi masih relevan dengan zaman sekarang. Kalau kita ingin menghasilkan siswa-siswi dengan output di atas rata-rata, maka kita membutuhkan metode belajar di atas rata-rata. Itulah kenapa kita butuh terobosan. Nah, ini yang diperlukan di Indonesia. Kita butuh terobosan yang sangat cepat, tapi dengan hasil yang sangat luar biasa. Itulah kenapa kita membuat program pendidikan Smart Edu. Nah, sekarang kita akan lihat kemampuan apa saja yang akan dimiliki guru ketika dilatih di program pendidikan Smart Edu. Ya, kemampuan pertama yang akan dikuasai oleh para guru adalah bagaimana mengatasi dengan cepat anak malas belajar dan memotivasi supaya mereka senang dengan belajar, walaupun belajar matematika. Nah, di Smart Edu kita sudah menerapkan metode ini di berbagai wilayah dan banyak guru sekarang bisa mengajar dengan mudah karena ketika anak malas mau menerapkan materi sebagus apapun sulit. Tapi sebaliknya ketika anak sudah senang belajar, termotivasi belajar, maka setiap materi yang diajarkan akan sangat mudah diserap oleh siswa. Sesuai dengan video yang tadi kita lihat di awal, bagaimana perubahan reaksi siswa begitu semangatnya mereka belajar. Nah, penerapan metode Smart Edu ini untuk membuka pintu anak malas, para guru hanya menggunakan waktu 1 hari. Selanjutnya maintenance, bagaimana tetap siswa itu termotivasi akan belajar.
Kemampuan yang kedua, bahwa setiap guru akan memiliki kemampuan mendeteksi dini anak-anak yang lemah dari loading berpikir, lemah konsentrasi, dan lemah kemampuan berhitung. Ini sangat penting supaya tidak ada siswa tertinggal kemampuannya. Coba bayangkan berapa banyak saat ini anak kelas 6 belum hafal perkalian yang sementara sudah dikuasai di kelas 2 dan kelas 3. Ujungnya bahwa siswa ini akan keteteran belajar bab yang lain, istilahnya jadi terseret di pelajaran yang lain. Nah, Smart Edu hanya memerlukan waktu 1-2 hari buat mengupgrade kemampuan matematika dasar siswa supaya punya kemampuan minimal berhitung dasar yang baik untuk bekal mereka ke depannya, pondasi yang kuat. Nanti dilatih bagaimana mempercepat loading berpikir dan fokus dengan metode mengasah otak. Kemampuan berikutnya akan dikuasai kepala guru adalah metode sistem pembelajaran Smart Edu secara full system. Mulai dari bagaimana mengupgrade cepat kemampuan belajar, kemudian bagaimana cara mengasah otak yang dilakukan 10 menit setiap hari sebelum belajar mengajar dimulai. Yang keempat adalah penerapan sistem pembelajaran Smart Edu full system, mulai dari fast understanding, fast analysis, fast problem solving, dan skill berhitung dan menghafal dengan cepat. Karena kemampuan berhitung menghafal cepat itu akan sangat diperlukan, karena perubahannya akan jauh lebih besar dibandingkan kita menggunakan metode-metode standar. Nah, yang terakhir adalah pelatihan bagaimana guru membangun karakter siswa. Di antaranya adalah mulai dari membangun rasa percaya diri, sehingga siswa tidak minder. Banyak siswa di Indonesia minder karena kemampuannya kurang, tidak berani di depan kelas, tidak berani menjawab, takut salah. Nah, dengan pelatihan ini, guru akan melatih siswa supaya lebih percaya diri, berani bicara di depan kelas, bisa presentasi, membangun kreativitas. Nah, sehingga ini akan sangat mendukung dalam pembelajaran siswa nanti ke depannya. Nah, terakhir saya akan perlihatkan bagaimana penerapan metode fast understanding, fast analysis, kemudian fast problem solving supaya siswa bisa memahami dengan cepat, menguasai dengan cepat, dan memberikan problem solving dengan cepat juga dengan yang tepat akurat, sehingga kualitas siswa akan terjamin dan di atas rata-rata. Ya, di sesi terakhir